Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Kelompok 9 yang beranggotakan Muhammad Hasan Hendra, Sandi Chandra Dewi, dan Syekh Harisya akan membawakan materi tentang sel hewan pada mata kuliah struktur dan fungsi biomolekul dengan dosen pengampunya Ibu Mukti Ningsi. Pada isi pembahasan kita hari ini akan menjelaskan tentang definisi sel, perkembangan teori sel, bagian-bagian sel hewan dan fungsinya, dan yang terakhir peran hewan dalam penyelesaian masalah masyarakat saat ini. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa itu sel sendiri. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil penyusun makhluk hidup. Jadi sel merupakan komponen yang paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang perkembangan dari teori sel. Yang pertama ada dari Robert Hooke. Robert Hooke ini melakukan pengamatan pada sayatan gabus dan perkembangan teori sel Hooke ini dapat dilihat untuk melihat suatu yang menakjubkan ketika dia meletakkan sepotong gabus di bawah lensa mikroskop. Hooke mencatat pengamatannya ini dalam bukunya yang berjudul Micrograpia. Jadi baginya gabus tersebut tampak seperti tersusun dari pori-pori kecil yang kemudian ia sebut sel. Jadi Robert Hooke melakukan sayatan gabus lalu melihat ruangan-ruangan kecil dan ia menyebutnya itu sel. Dan selanjutnya ada Robert Brown. Robert Brown mengungkapkan bahwa sel adalah satu ruangan kecil yang dibatasi membran, yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma. Cairan tersebut terdiri dari plasma sel, sitoplasma, dan inti sel atau nukleus. Di dalam inti sel tersebut ada plasma inti yang disebut nukleoplasma. Selanjutnya teori Swan dan Jacob. Menurut Jacob Schleiden dan Theodor Swan, sel adalah kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Karena dari hasil penelitiannya ada yang pertama, setiap makhluk hidup terdiri dari beberapa sel. Lalu sel adalah unit struktural yang paling kecil pada makhluk hidup, dan yang terakhir organisme bersel satu terdiri dari satu sel saja. Yang terakhir yaitu Louis Pasteur pada tahun 1859 sampai 1861. Teori Louis Pasteur adalah sel berasal dari sel yang biasa disebut omne cellula et cellula. Kemudian diperkuat dengan berbagai penelitian ahli mikrobiologi asal Prancis, yaitu Louis Pasteur sendiri, di mana ia melakukan pada tahun 1859 hingga 1861. Di dalam teori ia mengungkapkan bahwa sel adalah sebuah unit pertumbuhan yang paling kecil dari makhluk hidup. Itu artinya setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya mempunyai sel yang nantinya akan tumbuh dan juga berkembang dari kecil menjadi sebuah organisme yang lebih besar dan memiliki fungsi. Yang teori tersebut dikenal dengan nama omne cellula et cellula. Baik, selanjutnya, secara keseluruhan, sel itu dibedakan menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik. Sel prokariotik memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama adalah sel prokariotik tidak memiliki membran yang memisahkan DNA dari bagian sel lainnya. Di sini, kalian bisa melihat pada gambar bahwa DNA melingkar dari sel prokariotik tidak tertutupi oleh membran apapun terhadap sel di luarnya. Yang kedua, kebanyakan organisme prokariotik itu adalah organisme uniseluler. Apa itu organisme uniseluler? Organisme uniseluler adalah organisme yang terdiri dari satu sel tunggal. Kemudian, ciri berikutnya adalah sel prokariotik memiliki selubung sel di luar membran sel yang terbuat dari karbohidrat protein dan peptidoglikan. Selubung sel ini berfungsi untuk mencegah sel pecah akibat tekanan osmotik lingkungan yang konsentrasinya lebih rendah daripada isi sel.
Selanjutnya, jenis prokariotik itu dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Contoh dari Archaebacteria adalah bakteri anaerob, bakteri halofil, dan bakteri produksi CO2. Sedangkan contoh untuk Eubacteria adalah bakteri gram-positif, bakteri fotosintetik, Cyanobacteria, bakteria gram-negatif, dan Spirochaeta. Setelah kita membahas mengenai sel prokariotik, sekarang kita akan membahas mengenai sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya, yang pertama, sel eukariotik memiliki bagian inti yang diselubungi oleh membran, dan sel eukariotik ini memiliki dua cara reproduksi, yaitu reproduksi aseksual melalui mitosis dan reproduksi seksual melalui meiosis. Ukuran dari sel eukariotik sendiri itu adalah berdiameter 10 kali lebih kecil daripada sel prokariotik, yaitu sekitar 10-100 mikrometer. Selanjutnya, perbedaan sel prokariotik dan eukariotik. Yang pertama, untuk tempat terdapatnya. Sel prokariotik terdapat di bakteri dan cyanobakter, sedangkan sel eukariotik terdapat di makhluk hidup bersel satu atau bersel banyak. Selanjutnya, untuk faktor ukuran sel prokariotik umumnya kecil 0,1 sampai 1 mikrometer. Sedangkan sel eukariotik umumnya lebih besar daripada sel prokariotik. Sedangkan faktor kapsul dan pilus, sel prokariotik ada, sedangkan sel eukariotik ada ataupun tidak ada. Untuk faktor yang keempat, yaitu terdapatnya nukleus, untuk sel prokariotik itu tidak ada, sel eukariotik itu ada. Selanjutnya yang kelima ada faktor pembelahan sel. Sel prokariotik mempunyai amitosis dan sel eukariotik amitosis, mitosis, dan meiosis. Selanjutnya yang keenam ada faktor fiksasi nitrogen. Sel prokariotik beberapa jenis dapat melakukannya, sedangkan sel eukariotik tidak dapat melakukannya. Untuk faktor selanjutnya yang ketujuh ada sitoplasma. Untuk sel prokariotik tidak terdapat sitoskeleton dan sel eukariotik terdapat sitoskeleton. Untuk yang kedelapan ada faktor DNA. Sel prokariotik berbentuk sirkuler tanpa bungkus dan tanpa protein histon. Untuk sel eukariotik berbentuk X atau V, terbungkus dan ada histon. Selanjutnya yang kesembilan ada faktor organel. Sel prokariotik tidak memiliki organel yang dilapisi oleh suatu membran rangkap, sedangkan sel eukariotik terdapat organel dilapisi oleh suatu membran rangkap. Bagian-bagian sel hewan. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari suatu sel. Membran sel perbesarannya dapat kalian lihat pada gambar di sebelah kanan. Membran sel terdiri dari kolesterol, glikolipid, protein perifer, protein integral, permukaan protein, protein alpha helix, ekor fosfolipid, glikoprotein, protein globular, dan lain sebagainya. Membran sel berfungsi sebagai pembatas dan lalu lintas molekul dan ion secara dua arah. Molekul yang dapat melewati membran sel antara lain adalah molekul hidrofobik seperti karbon dioksida, oksigen, dan molekul polar yang sangat kecil seperti air dan etanol. Lalu lintas membran digolongkan menjadi dua cara, yaitu transport pasif untuk molekul-molekul yang mampu melewati membran tanpa mekanisme khusus dan transport aktif untuk molekul yang membutuhkan mekanisme khusus. Sejumlah protein yang ada di membran sel berperan sebagai enzim dan membantu pergerakan substansi dalam melintasi membran. Yang kedua adalah nukleus. Nukleus terdiri atas massa protoplasma yang lebih padat dan juga terdiri atas kromatin DNA, RNA, dan juga protein.
Nukleus mengendalikan semua kegiatan sel termasuk sintesis protein di dalam sitoplasma dengan cara mengirimkan molekul pembawa pesan berupa RNA, yaitu RNA messenger yang disintesis berdasarkan pesan gen pada DNA. RNA ini dikeluarkan ke sitoplasma melalui porinukleus dan melekat pada ribosom, yaitu tempat pesan genetik tersebut diterjemahkan menjadi urutan asam amino protein yang disintesis. Selanjutnya, yang ketiga adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan dalam sel yang terletak di antara membran plasma dan juga nukleus. Secara fisik, sitoplasma ini tebal, dan semi-transparan. Beberapa fungsi sitoplasma antara lain, yang pertama, sebagai medium terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam sel, yang kedua, sebagai penerima bahan-bahan dasar dari lingkungan eksternal dan mengubahnya menjadi bahan yang dapat digunakan menjadi energi. Yang ketiga, sebagai tempat di mana zat baru disintesis untuk keperluan sel, dan sumber bahan kimia penting bagi sel karena di dalamnya terdapat senyawa-senyawa organik terlarut, ion-ion, gas, molekul kecil seperti garam, asam lemak, asam amino, nukleotida, molekul besar seperti protein, dan RNA yang membentuk koloid. Terakhir, yaitu sebagai tempat menampung semua organel sel di luar nukleus. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk elips dengan diameter 0,5 mikrometer dan panjang 0,5 sampai 1 mikrometer. Mitokondria menempati 25% volume dari sitoplasma dan termasuk organel yang besar. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi seluler, yaitu suatu proses kimiawi yang memberi energi kepada sel. Di dalam mitokondria, karbohidrat dan lemak akan dipecah menjadi air dan karbon dioksida oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam krista dan matriks mitokondria. Reaksi ini akan diiringi dengan pelepasan energi, yaitu ATP atau adenosin trifosfat. Energi kimia ATP nantinya digunakan untuk menjalankan berbagai reaksi kimia di dalam sel. Struktur mitokondria terdiri dari 4 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, dan matriks yang terletak di dalam membran. Selanjutnya yaitu bagian ribosom. Nah, ribosom ini sebagai tempat sel membuat protein, dan pada eukariota ribosom ditemukan bebas di sitosol atau terikat pada bagian luar retikulum endoplasma. Ribosom ini juga tersusun atas berbagai jenis protein dan sejumlah molekul RNA. Bagian selanjutnya terdapat retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Selanjutnya ada bagian lisosom. Lisosom merupakan organel sel berupa kantong terikat membran yang berisi enzim hidrolitik yang berguna untuk mengontrol pencernaan intraseluler pada berbagai keadaan. Organel ini mempunyai 40 jenis enzim hidrolitik asam seperti protease, nuklease, glikosidase, lipase, fosfolipase, fosfatase, ataupun sulfatase. Enzim-enzim ini aktif pada pH 5. Fungsi utama lisosom adalah endositosis, fagositosis, dan autofagi. Selanjutnya yaitu ada badan Golgi. Yang pertama membentuk kantong untuk sekresi. Yang kedua, badan Golgi juga dapat membentuk membran plasma. Yang ketiga, badan Golgi membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk memecah dinding sel telur. Yang keempat, badan Golgi merupakan tempat untuk memodifikasi protein. Yang kelima, dapat juga menyortir dan memaket molekul-molekul untuk sekresi sel. Selanjutnya, badan Golgi juga dapat membentuk lisosom.
Selanjutnya ada bagian sentriol. Nah, sentriol merupakan wilayah yang terdiri dari dua sentriol atau sepasang sentriol yang terjadi ketika pembelahan sel, di mana nantinya tiap sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Peran sel hewan dalam penyelesaian masalah di masyarakat saat ini. Di tengah kekhawatiran adanya pandemi COVID-19 selama 2 tahun terakhir, Indonesia masih harus berjuang melawan diabetes, yaitu penyakit tidak menular yang banyak diderita masyarakat saat ini. Bahkan, mirisnya di tahun 2021, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan kasus diabetes tertinggi di dunia. Diabetes sendiri merupakan penyakit kronis yang paling tinggi kenaikan angka prevalensinya saat ini dan masuk ke dalam daftar 10 penyebab kematian di dunia. Diabetes mellitus atau yang dapat disingkat dengan DM adalah penyakit kelainan metabolisme yang ditandai dengan hiperglikema karena kekurangan insulin, resistensi insulin, atau bahkan keduanya. Data dari International Diabetes Federation atau IDF menunjukkan bahwa penderita diabetes di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 19,5 juta penderita, sedangkan pada tahun 2019 angkanya adalah 10,7 juta penderita. Artinya, terdapat peningkatan hampir 9 juta dalam 2 tahun terakhir, atau tepat selama pandemi COVID terjadi. Di sisi lain, data dari International Diabetes Federation atau IDF juga menunjukkan peningkatan penderita diabetes di seluruh dunia. Pada tahun 2019, penderita diabetes di dunia mencapai 453 juta penderita dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 520 juta penderita. Sebagai penyakit dengan peringkat 10 tertinggi kematian di dunia, diabetes mellitus ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor bergantung pada jenisnya. Misalnya, pada diabetes mellitus tipe pertama, berkurangnya insulin ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel beta pankreas, yaitu sel yang berfungsi untuk memproduksi insulin. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 disebabkan oleh resistensi insulin karena berkurangnya kemampuan insulin untuk merangsang penggunaan glukosa atau turunnya respons sel target seperti otot, jaringan, dan hati terhadap kadar insulin fisiologis. Insulin merupakan obat utama bagi para penderita diabetes mellitus, baik diabetes mellitus tipe 1 dan diabetes mellitus tipe 2. Untuk penderita diabetes mellitus tipe 1, insulin sudah diberikan sejak tahun 1922. Insulin diberikan kepada penderita diabetes mellitus 2 yang memiliki kadar glukosa puasa lebih dari 250 mg per dl dan telah menderita diabetes mellitus 2 selama 10 tahun. Insulin merupakan hormon yang berfungsi mengontrol kadar glukosa di dalam darah. Insulin manusia disintesis oleh sel beta pankreas dan bentuk 3 peptida, yaitu peptida B, C, dan A atau prekursor insulin. Secara mekanisme kerja, insulin akan berikatan dengan reseptor spesifik pada sel hati, lemak, dan otot sebagai respon terhadap peningkatan kadar glukosa dalam darah. Hal ini akan memicu translokasi intraseluler glukosa dan meningkatkan pengambilan glukosa oleh jaringan perifer, otot, dan lemak. Insulin memicu reaksi glikolisis dalam hati dan menghambat sekresi glukagon dengan cara memberikan sinyal untuk menghentikan produksi glukosa melalui glikogenolosis dan glukorenogenesis sehingga kadar glukosa darah berkurang. Untuk perkembangan produksi insulin, pada tahun 1921, insulin dari pankreas hewan yaitu sapi dan babi ditemukan oleh Frederick Banting dan Charles Best dari Universitas Toronto. Kemudian, setahun setelah itu, pada tahun 1922, insulin tersebut digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus.
Kemudian pada tahun 1923, peneliti dari Toronto dan George Claus memproduksi insulin dalam skala besar. Pada perkembangannya, teknologi rekayasa genetika berhasil mentransfer gen ke spesies lain. Gen pengoda insulin manusia berhasil dimasukkan ke dalam sel E. coli pada tahun 1978 oleh Genentech. Selanjutnya, insulin manusia diproduksi pada skala industri oleh Eli Lilly pada tahun 1982. Novo Nordisk memproduksi insulin manusia dengan menggunakan sistem ekspresi mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae pada tahun 1991 di Amerika Serikat. Dan Atrapid TM, Protampane TM, dan Mixtal TM di Eropa. Selanjutnya, perkembangan produksi insulin pada tahun 1995, Sanofi mengembangkan insulin manusia menggunakan E. coli dan dipasarkan pada tahun 1997. Sekarang ini, insulin manusia dan insulin analog diproduksi menggunakan sistem ekspresi E. coli dan S. cerevisiae dan Pichia pastoris. Saat ini juga untuk pengobatan diabetes mellitus digunakan dua jenis insulin, yaitu insulin manusia dan insulin analog. Insulin analog berasal dari insulin manusia yang mengalami modifikasi struktur atau asam amino secara minor dengan rekayasa genetika sehingga mengubah farmakokinetika, profil penyerapan, dan durasi kerja insulin. Setelah disuntikan secara subkutan, insulin manusia membentuk heksomer dengan ion sen. Heksamer berdisosiasi menjadi dimer dan monomer sehingga berdifusi dan menembus dinding kapiler untuk mencapai pembuluh darah. Berbeda dengan insulin manusia, insulin analog bekerja cepat karena telah terganti satu atau dua residu asam amino pada molekul insulin. Modifikasi asam amino ini tidak mengubah ikatan dengan reseptor, tetapi menghambat pembentukan dimer dan tetramer. Oke, selanjutnya kita akan melihat video tentang perkembangan dari insulin. Today, over 400 million people across the world are living with diabetes, and many of them use insulin to manage their condition. Thanks to a century's worth of scientific advancements and discoveries, we can now meet the diverse needs of people with diabetes in ways we only dreamed were possible. Insulins today come in many forms to meet the varying needs of people living with diabetes. To understand the evolution of insulin, let's go back to the 1920s, when insulin was first discovered. Insulin was originally manufactured from the pancreas of animals. This presented not only logistical challenges with supply and transportation, but the purification process was complex and crude. But a Lilly scientist, George Walden, discovered a breakthrough that revolutionized the process for extracting, purifying, and stabilizing insulin and paved the way for mass production. This concept became known as isoelectric precipitation, and it was a key part of the manufacturing process for many years. By 1923, the first commercial insulin, discovered by researchers at the University of Toronto and the first insulin to treat diabetes, became available in the US. As a result, the health of many people with diabetes took a dramatic turn for the better. While Walden's process was revolutionary for its time, animal-derived insulin and the impurities that came with it led to treatment inconsistencies and adverse reactions in some patients. Meeting the increased demand for insulin across the world was also growing increasingly difficult. In the 1970s, researchers discovered recombinant DNA technology, a highly sophisticated process of creating synthetic insulin that would eventually eliminate the need for animal-based insulin. And this manufacturing process is still the foundation for modern-day production. By 1982, the first human insulin was made available, and continued research has allowed for the development of more precise and targeted treatments, like rapid-acting mealtime insulins. Scientific and technological advancements have also led to new and improved delivery methods. Evolving from the original vial and syringe, insulin pumps, pens, and connected systems have allowed for greater dosing accuracy, ease of use, and improved quality of life. While we've come a long way, treating diabetes still has its limitations.
As soldiers of science, we must continue to fight for the well-being of people with diabetes through research and innovation for the years ahead. Oke, berikut adalah beberapa referensi yang kami ambil. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.